Halo friendku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Alan Fari di Al Safa Malang. Oke friendku, di sebelah samping saya ini adalah si Cimul yang dulu waktu di kebuntingan 7 bulan itu saya bikin konten tentang sapi kebuntingan 7 bulan itu jangan diperah terus. Apakah teman-teman sudah menonton? Nah, ini si Cimul ini sudah melahirkan di tanggal 31 Mei kemarin. Nah, saya waktu itu nggak sempet mendokumentasi karena lahirnya itu jam 10 malam, friend. Nah, jadi saya tidak bisa mendokumentasi. Nah, oke, friend. Jadi saya dengar-dengar juga ada banyak peternak atau sobat ngarit semuanya kadang itu mengeluh. Ada yang sapinya sudah berbulan-bulan belum birahi, bahkan ada yang sampai setahun. Padahal kan idealnya sapi minta kawin lagi pasca melahirkan itu kurang lebih sekitar 50 hari sampai 60 hari. Itu idealnya. Seperti punya saya ini, Cimul ini yang lahirnya itu 31 Mei melahirkan, itu tanggal 31 Mei 2026. Setelah itu birahi lagi tanggal 17 Juli 2026. Jadi 47 hari itu si Cimul sudah minta kawin lagi. Nah, ini termasuk cepat dan juga sangat-sangat bagus untuk dikawin lagi. Nah, sebelum itu saya akan bongkar tuntas kenapa kok si Cimul ini bisa secepat itu untuk minta kawin lagi. Nah, sebelum ke videonya yang pembahasannya lebih ke utamanya, jangan lupa di klik like, comment, share, and subscribe-nya. Jangan lupa dipantengin terus dan diaktifkan tombol loncengnya yang ada di bawah. Oke, let's go. Oke, friendku, di pembahasan kali ini saya akan membahas kenapa sih kok rahim sapi itu lama sembuhnya. Nah, itu dikarenakan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu infeksi rahim setelah melahirkan. Terus yang kedua yaitu kekurangan nutrisi atau vitamin dan juga energi, karena itu dibuat untuk memproduksi susu buat si pedetnya. Kalau kita mengasihkan nutrisi dan juga vitamin ke induk sapi itu minus atau kekurangan, maka rahimnya ini bakal lama untuk sembuhnya dan juga bisa mogok birahinya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, friend, setelah tahu dua faktor penyebab lama sembuhnya rahim, nah sekarang saya akan memberikan tips untuk mempercepat pemulihan rahim pasca melahirkan. Oke, yang pertama yaitu menjaga kebersihan alas atau kandang pas waktu melahirkan. Nah, jadi kalau sapi kalian melahirkan itu usahakan di bawahnya, di lantainya itu bersih. Nah, biar nanti tidak kemasukan bakteri dan lain sebagainya. Nah, terus pentingnya memantau plasenta atau ari-ari. Biasanya kalau di desa itu disebut dengan dulur. Nah, dulure. Nah, seperti itu ya, friend. Nah, umumnya sapi itu plasentanya itu harus keluar kurang lebih di 12 jam. Itu harus normalnya itu 12 jam itu sudah keluar sendiri, atau paling enggak 24 jam. Nah, kalau plasentanya di kandang teman-teman atau indukan di kandang teman-teman itu selama 24 jam itu belum keluar, nah itu teman-teman harus memanggilkan mantri, atau kalau bisa sendiri itu bisa dirogoh atau dikeluarkan. Karena apa? Karena ari-ari itu kan sudah menjadi bagian yang mati sehingga bisa membusuk di dalam rahim, sehingga bisa menyebabkan infeksi rahim. Nah, itu bisa mengeluarkan nanah, juga bisa membuat sapi itu majer gitu teman-teman. Jadi kita setelah melahirkan itu pantengin terus untuk si ari-arinya atau dulurnya, plasentanya itu harus keluar.
jangan sampai melebihi 24 jam. Kalau melebihi 24 jam itu pastikan harus cepat dikeluarkan. Kalau teman-teman takut bisa dipanggilkan mantri. Nah, setelah itu teman-teman harus secepat mungkin ngasih obat, vitamin dan juga antibiotik. Kalau antibiotik ini untuk menyembuhkan di dalamnya. Vitamin itu buat menjaga daya tahan tubuh, menambah daya tahan tubuh, dan bisa menguatkan sapi supaya tidak ambruk. Nah, seperti itu, friend. Oke, setelah itu yang kedua yaitu manajemen pakan. Nah, kalau kita ngasih ke sapi indukan yang setelah melahirkan, itu pastikan manajemen pakannya itu berkualitas tinggi, kayak nutrisi, kayak vitamin, biar sapi ini bisa memproduksi susu dan juga tidak akan kekurangan nutrisi. Nah, itu bisa menyebabkan susu itu tambah banyak, terus sapi itu cepat sehat dan juga cepat gemuk. Nah, untuk pakan yang bernutrisi dan juga berkualitas itu teman-teman bisa menggunakan tepon, bisa comborannya itu bisa menambahkan ampas tahu, nah dan lain sebagainya. Kalau sapi setelah melahirkan itu jangan biarkan kurus, friend. Jadi kalau bisa itu kasih pakan yang berkualitas biar sapi itu cepat gemuk, cepat sehat, cepat bugar, dan juga bisa mempercepat penyembuhan di rahimnya. Nah, terus yang ketiga yaitu pemberian mineral dan juga vitamin E. Nah, di dalam mineral itu bisa mengandung vitamin E, A dan juga lain-lain. Karena mineral ini sangat membantu untuk pondasi tulang-tulang dan juga kalsium dari si induknya. Karena kalau kita nggak dikasih mineral, maka kebutuhan mineral yang ada di dalam sapi ini, maka sapinya akan mudah ambruk, terus sakit-sakitan, dan juga nanti malah jadi daging. Nah, malah rugi kita. Jadi teman-teman 3 hal tadi ya, kebersihan kandang waktu melahirkan. Waktu melahirkan itu kondisi kandangnya kalau bisa bersih. Terus yang kedua, manajemen pakan yang berkualitas dan juga bernutrisi. Terus yang ketiga yaitu dikasih mineral. Nah, oke, 3 poin tadi itu adalah kunci dari pada penyembuhan, pemulihan rahim sapi pasca melahirkan, seperti yang saya praktekkan buat si Cimul ini. Karena apa? Karena si Cimul ini 47 hari itu langsung birahi. Nah, saya ini berbagi pengalaman, edukasi itu sesuai kenyataan. Nah, seperti hal yang saya praktekkan di kandang kami. Nah, itu saya bagikan, beredukasi dan juga berbagi pengalaman buat teman-teman ternak semuanya yang mengalami sapinya itu berbulan-bulan tidak birahi lagi pasca melahirkan. Jangan sampai kalau kita itu membiarkan induk sapi yang setelah melahirkan itu dibiarkan begitu saja, nggak dirawat dengan baik. Nah, itu nanti malah bisa menjadikan sapi itu macer, teman-teman. Jadi eman-eman. Oke, friendku, jadi si Cimul ini sebelum melahirkan di usia kebuntingan 8,5, terus di usia kebuntingan 9 bulan, dan juga pasca melahirkan itu saya beri obat vitamin ADE. Nah, vitamin ADE ini sangat-sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga bermanfaat untuk pedenya. Nah, setelah itu saya kasih obat antibiotik tapi pasca melahirkan. Kalau sebelum melahirkan saya suntik cuma vitamin ADE saja. Kalau setelah melahirkan saya kasih obat antibiotik. Nah, untuk pemberian mineral ini juga sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan jaringan rahim yang robek,
atau rahim yang melar atau mekar setelah melahirkan itu bisa cepat memulihkan, mengkecilkan. Oke friendku. Nah, setelah teman-teman tahu tips untuk memulihkan rahim, nah teman-teman bisa lihat ini punya saya, si Cimul ini sudah mengeluarkan lendir. Ini adalah salah satu tanda sapi birahi. Nah, tips dari saya, kalau teman-teman punya sapi atau indukan yang di kisaran 50 hari itu sudah minta kawin, nah pastikan tubuh dari si induknya itu gemuk, maksudnya jangan terlalu kurus. Kalau terlalu kurus, teman-teman bisa menunggu atau menunda satu siklus lagi. Nah, di samping itu teman-teman harus genjot pakannya atau ngelos pakannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke friend, kalau manajemennya tepat di 50 hari kurang lebih itu sapi akan minta kawin lagi. Jadi intinya tadi ya, kebersihan kandang, pakan yang berkualitas, dan juga tambahan mineral. Kalau sapinya cepat bunting, terus manajemen birahinya itu tepat, stabil, maka pedetnya nambah banyak, terus beternaknya juga untung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau di kanan teman-teman gimana nih? Jangan lupa ceritakan di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa diaktifkan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.